Bayangkan, kita hidup di negara yang dikuasai oleh seorang diktator lalim yang bertindak semena-mena terhadap rakyatnya, dan rakyat di negara itu pun dikekang haknya, ditindas kemanusiaannya, dan dikebiri pemikirannya. Tentu saja kita tidak mau hal itu terjadi pada kita. Kondisi semacam itu bisa dihindari, salah satunya jika negara menggunakan demokrasi sebagai sistem politiknya, ya seperti Indonesia ini. Tapi apa sih demokrasi itu, dan dari mana asal mulanya? Selama ini kita sering mengutip definisi tentang demokrasi dari perkataan mantan Presiden Amerika Serikat yang ke-16, Abraham Lincoln. Demokrasi is government of, by, and for the people. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sedangkan secara etimologi, demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau kekuatan. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, semua kebijakan negara harus merupakan cerminan dari kehendak rakyat. Demokrasi mulanya berkembang di Yunani kuno, 500 tahun sebelum Masehi. Nah, dalam masyarakat Yunani kuno ini, mereka telah mengenal direct demokrasi atau demokrasi secara langsung. Semua keputusan yang dibuat harus merupakan keputusan bulat dari semua warga negara. Ya, semua warga negara. Para warga negara ini berkumpul di satu tempat, kemudian bermusyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Bayangkan, jika Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang semacam di Yunani kuno itu, akan kita letakkan di mana semua warga negara yang berkumpul itu. Tetapi beda, di negara Yunani kuno, zaman dulu, bentuknya adalah negara kota atau polis, yaitu negara kota Athena. Sehingga wilayahnya pun tidak terlalu luas. Waktu itu negara Athena dipimpin oleh Cleisthenes yang hari ini dikenal sebagai bapak demokrasi. Lagi pula, dalam sistem demokrasi di Yunani kuno itu, yang disebut warga negara hanya meliputi angkatan perang, ilmuwan, filsuf, dan artis. Ini benar-benar artis dalam arti yang sesungguhnya. Sebelum makna artis sekarang sudah bergeser. Anak-anak dan wanita tidak masuk ke dalam kategori warga negara. Seiring perkembangan zaman, sistem demokrasi langsung dianggap tidak lagi efektif. Maka, dalam perkembangannya, para pemikir barat seperti Montesquieu mengembangkan sistem demokrasi secara tidak langsung. Menurut Montesquieu, dalam negara demokrasi, kekuasaan harus dibagi menjadi 3 lembaga negara, yaitu lembaga legislatif sebagai lembaga pembuat undang-undang, di Indonesia dikenal dengan DPR. Kedua, lembaga eksekutif, yaitu pelaksana undang-undang, di Indonesia dikenal dengan presiden, wakil presiden, dan para menterinya. Dan yang ketiga adalah lembaga yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang. Di Indonesia diwujudkan dalam Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Konsep pembagian kekuasaan kepada 3 lembaga ini dikenal dengan istilah trias politika. Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang pertama kali menggunakan sistem demokrasi secara tidak langsung. Gagasan demokrasi pada gilirannya menyebar ke seluruh dunia, baik Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika. Di Indonesia sendiri, bahkan sebelum negara ini lahir pada 1945, para pejuang kemerdekaan Indonesia banyak yang memang menjadi penganut dan penganjur demokrasi yang sangat kuat. Hingga kini di Indonesia masih setia menggunakan sistem demokrasi, baik demokrasi yang secara langsung, direct demokrasi, atau demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi secara langsung diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum atau pemilu, yaitu rakyat memberikan suaranya secara langsung dalam pemilihan legislatif dan eksekutifnya. Sedangkan untuk demokrasi tidak langsung diterapkan dalam bentuk pembagian kekuasaan sebagaimana dijelaskan tadi.